Action, conversation is on. Ini di luar konteks ya, misalnya kita vaksin gitu ya. Tadi soal kurva nih, tiba-tiba aku mau nanya gini, apakah umur mempengaruhi? Oh iya, iya jelas. Jadi kenapa kok vaksin yang ada sekarang ini itu baru diberikan ke usia 18 sampai 59 tahun? Ya karena dinilai pada orang usia 18 sampai 59 tahun itu sudah punya kekebalan yang stabil. Jadi sel di dalam badannya apa semuanya sudah lebih stabil. Kalau anak kan pasti dia akan tumbuh terus gitu. Jadi imunitas kita yang umurnya sudah 30 40 pasti berbeda sama yang umurnya 3 dan 4 tahun kayak gitu. Oke, jadi umur ini pengaruh pengaruh gitu. Oke, jadi semakin tua vaksinnya harus semakin kuat. Nah, ini sebenarnya enggak juga. Ya? Kalau vaksinnya semakin kuat malah nanti pasukannya nyerang ke badannya sendiri gitu. Lagi gitu. Karena sudah lemah gitu ya. Karena kadar batu imunnya sendiri sudah mulai turun. Yang ditakutkan adalah dengan kita memberikan vaksin itu malah memunculkan COVID-nya. Gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong COVID ya. Kalau kita ngomong vaksin secara umum ya. Tapi kalau kita ngomong COVID, kenapa kok sekarang berarti yang tua-tua kan protes ya? Loh, kalau gitu diabaikan gitu ya. Tapi tidak dianjurkan itu lebih ke arah karena menurutku ya, karena mereka tuh memberi ruang untuk melihat lebih panjang. Iya. Jadi saat ini tidak direkomendasikan di ibu hamil, di ibu menyusui, di orang yang sudah pernah kena COVID, di orang tua. Itu bukan karena mereka ini kelompok sekunder yang dianggap bukan kelompok prioritas, bukan. Tapi karena di kelompok ini tuh tidak ada datanya, tidak ada yang berani menjadikan ibu hamil atau orang tua itu sebagai subjek penelitian gitu, karena tidak etis, sudah susah sekali izinnya. Nanti khawatirnya kena efek calon jenak janinnya atau apa? Ada kecacatan, bingung kan? Ada kok penelitiannya. Jadi kalau kayak yang kayak Pfizer, Moderna gitu yang di US itu mereka itu kan dari mRNA, jadi dari DNA. Nah kalau DNA itu kan harapannya dia tidak sevirulens kuman sevirulens itu. Jadi misalnya orang yang disuntik pakai vaksin, jadi vaksin itu kan ada yang kuman dilemahkan, ada yang diambil komponen genetiknya. Nah kalau yang diambil komponen genetiknya, biasanya harapannya itu badannya ini tidak berespon berlebihan sehingga sakit. Jadi kan kalau orang yang virus dilemahkan, disuntik bisa jadi COVID dong, gitu kan gitu. Tapi harapannya kalau orang yang disuntikkan dengan komponen genetiknya dia nggak jadi COVID gitu loh. Nah, yang penelitian yang pakai yang komponen genetik ini itu sudah dia itu ya sedang jalan juga untuk yang orang elderly yang untuk orang lebih tua, karena harapannya dia tidak, kalau orang tua disuntik pakai jenis vaksin yang ini dia itu nggak bikin COVID pada orang tua ini. Efeknya itu lebih ringan. Kalaupun muncul lebih ringan kayak gitu, harapannya seperti itu. Nah itu juga ada yang, dan mereka tuh nggak cuman secara general populasi penelitiannya, tapi mereka ada subnya ya, salah satu subnya itu ya pada ibu hamil gitu. Cuman mungkin penelitiannya ini tahapnya mungkin baru sampai yang mana itu yang kita nggak tahu, yang saya nggak tahu gitu. Jadi ada sih, harus biasanya sih ada. Memang kalau misalnya pada populasi khusus ya, yang usia ekstrim, kita pilih orang tua atau anak-anak, populasi khusus kayak ibu hamil atau orang-orang dengan gangguan kekebalan tubuh misalnya, itu biasanya memang jalannya belakangan kok. Jadi jalan di populasi umum dulu, tahu baseline-nya, dasarnya seaman apa, baru mulai diajukan untuk yang populasi khusus. Nah, karena populasi khusus ini mulainya agak belakangan, datanya kan tidak ada. Diharapkan dengan kita memvaksin yang istilahnya prioritas itu, ongoing ini nanti ada datanya nih untuk mereka. Jadi nanti kalau misalnya memang ternyata safe kok, jadi mereka bisa diberikan juga. Gitu. Atau dengan kata lain, kalau misalnya yang usia atau istilahnya populasi khusus ini dikasih dulu dan ternyata anggaplah barengan lah, misalnya ngasihnya barengan ya, populasi umum dan populasi khusus ini dikasih, ternyata populasi khusus ini ada masalah, akhirnya mengacaukan sentimen anti-vaksin. Betul. Jadi akan semakin friksinya semakin gede di situ. Dan tujuannya kan adalah untuk mencapai yang herd immunity itu. Diharapkan orang yang 16 sampai 59 ini divaksin supaya kita, karena kan memang 16-59 ini dinilai yang paling mobile gitu orangnya. Terus diharapkan dengan jumlah banyak orang 16 sampai 59 ya tercapai herd immunity-nya lebih cepat gitu. Gitu. Dan ya mungkin itu.
Nah, kalau bicara pandemik, semua ini pandemik nih. Dulu flu pernah pandemik. Spanyol itu tahun berapa? 1820 kalau nggak salah. 1819, 1820 kalau nggak salah. Nggak tahu, lupa. 1819. Bukan lupa, nggak tahu. Semoga seperti itu ya, kalau nggak salah ya. Itu sampai berapa ratus juta jiwa. Iya. Ada nggak sih syarat pandemik yang kalau disebut pandemik? Kalau COVID sih jelas pandemik nih. Cuman suatu penyakit dikatakan dia bersifat pandemik, sudah bersifat pandemik, itu seperti apa? Gambaran umum aja. Pandemi itu kalau melintasi negara kan? Iya, lintas negara. Jadi lintas negara. Itu tuh istilah epidemiologi namanya. Jadi ada endemik, ada epidemi, ada pandemik. Jadi kalau pandemik itu kayaknya dia sudah meluas terjadi di banyak negara gitu. Meluas. Kalau epidemi itu kan satu wilayah ya. Satu wilayah. Kalau endemi itu satu wilayah lebih closed. Jadi satu wilayah tertutup itu endemi. Tapi kalau itu sudah melewati lingkup tertutup biasanya jadi epidemi. Tapi kalau sudah sampai melampaui batas-batas kenegaraan itu jadinya pandemi. Tapi kalau definisi kapan pandemi ini selesai, ya sebetulnya karena penyakit ini sudah melampaui berbagai negara ya tetap namanya pandemi. Cuman kapan selesainya itu kita tidak bisa memastikan. Ya selesai kalau memang nanti angka kasusnya turun sampai sesuai targetnya WHO yang positivity rate-nya harus di bawah. Ya. Bawah berapa ya? Lupa saya. Ya tapi selalu berubah sih. Iya. Jadi COVID ini berubah terus. Jadi kita nggak bisa ilmu yang sekarang sama ilmu yang 6 bulan yang lalu sudah berubah. Beda. Obat yang dipakai di 6 bulan yang lalu sama yang sekarang pun juga sudah mengalami perkembangan. Jadi nggak bisa kita jadikan satu ini sebagai patokan gitu. Iya, soal masker aja WHO berubah berapa kali. Istilahnya pedomannya. Iya. Sudah berkali-kali kan berubah. Iya. Jadi intinya mungkin harapannya yang perlu kita tahu adalah kita jangan berharap pandeminya cepat selesai dulu karena kita tidak tahu selesai kapan. Tapi yang kita lakukan adalah kita mengerjakan yang paling baik untuk safety-nya kita. Karena kalau kita cuma tiap hari mikir kapan selesainya, kita juga tidak tahu. Karena kayak tadi Spanish flu itu, Spanyol itu 2 tahun. Iya, 2 tahun lama itu. Korban berapa banyak gitu misalnya. Atau kayak misalnya kalau di Afrika dulu Ebola itu berapa lama sampai akhirnya dia terkendali. Nah tapi secara secara vaksin nggak ketemu loh Ebola. Iya. Ya vaksinnya nggak ada, jadi, tapi nggak jadi efektivitasnya itu ya. Akhirnya nggak jadi dikeluarin. Iya. Karena akhirnya habis sendiri. Tapi kemungkinan habis karena populasi yang terinfeksi juga banyak yang meninggal, jadi akhirnya tidak tertransmisi lagi. Sama transmisi gitu. Kalau kayak flu babi, flu burung itu kan akhirnya babinya, burungnya yang dibakar. Iya. Gitu. Sumbernya yang dibakar. Sumbernya. Nah kalau ini kan COVID ini kan manusia ke manusia, nggak mungkin kan kita gitu. Jadi makanya harus interaksi manusia dengan manusianya ya harus dibatasi gitu. Betul. Nah. Kemarin aku baca juga ya, ini nggak tahu WHO udah rilis atau belum ya. Cuman catatan dari WHO katanya, kita coba cek nanti. Dia menyarankan orang yang sudah terkena itu juga diharapkan divaksin. Betul. Itu nggak tahu, ini sudah rilis belum ya? Nggak tahu, jadi aku lupa, aku baca di mana. Masih belum. Ya itu masih apa ya? Diperdebatkan gitu. Bukan diperdebatkan ya. Apa? Ya ujinya ada atau enggak gitu loh, kita belum tahu hal itu. Cuman yang pasti kalau yang kayak yang sekarang ada Sinovac itu orang yang sudah pernah COVID jangan dulu gitu. Jadi memang tapi tidak disarankan, bisa berkembang loh ya. Suatu saat bisa berubah. Selalu dinamis. Dinamis. Karena tidak ada datanya kok betul. Jadi apakah ditanya secara teori boleh enggak? Ya boleh aja. Sebetulnya sih enggak masalah. Cuman mungkin kalau kita mempertimbangkan satu efisiensi ya, orang ini kan banyak yang sudah kena. Kalau misalnya diberikan itu nanti jangan-jangan memicu reaksi yang sama. Ya. Nanti apakah nanti jangan-jangan dia tiba-tiba muncul COVID beratnya lagi gitu ya. Kedua, kalau dia sudah punya kekebalan, ngapain ditambah dulu sementara jumlahnya terbatas dan ada populasi lain yang belum pernah punya gitu. Nah, jadi mungkin banyak pertimbangan. Tapi kalau ditanya secara teori boleh enggak? Ya monggo aja. Ya monggo gitu. Silakan boleh aja. Cuman kita nggak tahu. Iya. Memang kalau dilihat ya, koreksi kalau aku salah ya, dilihat bahwa pandemi ini yang paling apa ya?
paling dinamis ya. Iya. Dari penelitiannya, dari kebijakan, dari pedomannya. Ini yang paling dinamis loh. Ya karena statusnya pandemi gitu. Iya, Karena karena statusnya pandemi. Kalau yang kayak kemarin dulu flu burung, flu babi kan nggak sampai jadi tidak dipandemikan gitu loh. Jadi ya nggak semasif itu. Iya, karena ini efeknya gede banget. Dalam berapa puluh tahun terakhir kayaknya tidak pernah ada yang sebesar ini memang. Iya. Yang dikaitkan sebesar ini memang waktu itu salah satunya flu Spanyol karena mirip. Iya. Kalau SARS sama MERS itu dia memang potensial jadi pandemi karena kena di negara-negara yang tempat transit. Iya. Tapi akhirnya juga terkendali. Gitu. Nggak semasif ini istilahnya, nggak semasif ini dan apa ya? Ya kita tahu lah banyak sekarang kan yang efeknya ini sampai meninggal dan sebagian teman-teman dari gugus depan nakes ini kan juga Iya, banyak sekali gitu loh. banyak. Kalau yang anggaplah MERS atau SARS dan sebagainya kan kalau kita bicara agak hiperbola tidak semengerikan ini gitu loh. Nah, itu sebetulnya kita harus hati-hati dengan kata-kata mengerikan atau tidak. SARS itu setauku angka severitas atau perburukannya itu sebenarnya lebih tinggi. Lebih tinggi daripada Ya, COVID. tapi kenapa kok dia kalah heboh? Karena jumlah. Kita setiap hari itu ya mungkin kalau yang ikuti Instagramnya ada berbagai akun yang melaporkan angka ya. Ya. Kita tuh melihat angka kesembuhan tuh sehari bisa sekian ratus, sekian ribu, Ya. yang sembuh berapa juta, yang meninggal tuh sekian persen. Ya. Tapi in the end, mau seberapa kecil rasionya, angka persentasenya, kalau angka globalnya itu lebih besar, maka jumlahnya pasti akan lebih besar. Misalnya angka kematiannya 50% kalau SARS, Ya. tapi korbannya yang kena 100.000, yang meninggal 50.000. Kelihatannya banyak, tapi ternyata kalau COVID angka kematiannya cuma 10%, misalnya ya. Tapi yang kena 20 juta. Pengalinya besar. 20 juta ya, berarti 2 juta yang meninggal ya. Berarti kan otomatis akhirnya kelihatannya, wah ini heboh sekali. Padahal mungkin yang lain itu sebenarnya tidak kalah mematikan. Ebola itu walaupun kita mungkin tidak semua masyarakat tahu, angka kematiannya 70%. Resiko kematian ya. Iya. Angka sampai segitu. Jadi ya karena ini yang kena buahnya, angkanya meningkat drastis gitu. Ya, jadi aku pikir sih lebih baik saat ini kita berpikir bahwa bagaimana kita bisa protect diri kita. Betul. Gitu kan. Setuju. Dan tagline-nya maskerku melindungimu, maskermu melindungiku itu juga masih berlaku. Iya, harus balah gitu ya, karena ya namanya orang nggak senang dibatasin kadang ya. Iya. Curi-curi sedikit lah, lorotin sedikit maskernya. Tapi kan kalau aku punya pandangan begini, apapun ya kita kena sakit ya, itu akan chance-nya, opportunity-nya akan 50-50 gitu loh. Kalau kamu penyakit berat, sorry to say, 50-50 kamu bisa pulang ke rumah bapak, atau kamu bisa sembuh. 50-50 kita nggak tahu kok, gitu Iya. kan. Kalau misalnya sakitnya ringan ya, antara cacat misalnya karena penyakit itu, misalnya, anggaplah misalnya TBC ya, berarti kalau TBC sorry to say meninggal gitu ya. Iya. Anggaplah apa misalnya gitu, flu atau apalah, ya istilahnya rentan atau lu tambah sehat, tetap 50-50 gitu kan. Iya, betul. Ya yang penting sih memang bagaimana kita sadar gitu ya untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga menyelamatkan orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita pakai masker kan juga jadi berkat bagi orang lain. Betul. Supaya orang lain juga selamat kan? Iya. Gitu kan. Oke, seneng banget nih bisa ngomong soal kesehatan dengan kalian berdua ini. Kita nanti coba ngomong lagi ya. Nah, tapi sebelum kita ngakhirin ini ya, kalian sebagai garda terdepan gitu kan ya, nakes gitu kan. Kita nggak mandang umur, apakah ada nakes junior, senior, whatever lah ya, sama-sama nakes gitu kan. Himbauan apa yang bisa kalian kasih ke siapapun yang melihat di sini, sobat podcast kita, siapa yang melihat? Yuk silakan, mungkin Kevin atau Christian dulu. Kevin yuk. Oke. Mungkin kalau saranku adalah ya kita berhenti bertanya kapan ya ini selesai. Oke. Jadi kita fokus dengan apa yang ada, kita tetap jalankan 5M tadi itu.
sambil ya kita bantu mengingatkan orang lain juga. Nah dalam prosesnya tadi saya tertarik sih yang Ko Teguh bilang, kita saat ini diperhadapkan dengan angka ya. Oh kalau kena itu sekian persen kemungkinan meninggal, sekian persen kemungkinan cacat dan sebagainya. Ya outcome-nya itu cuma 2, betul ya. Kita sakit dengan segala komplikasinya atau kita diizinkan sehat, gitu ya, tidak bergejala misalnya gitu. Yang menentukan apa ya God's grace gitu loh, itu anugerah Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu kasih kita kesehatan sampai saat ini, kita cuma jadi OTG, kita tidak ada yang atau bahkan mungkin tidak pernah kena sama sekali, ya hargai apa yang Tuhan sudah kasih itu dengan sebaik mungkin gitu. Jangan malah berpikir saya kebal. Jangan ya. Jadi ya kita tetap jaga yang kita bisa, kita kerjakan yang kita bisa. Dulu kan kita tanyakan bagaimana saya cara jadi berkat untuk orang lain. It's never been this simple. Menurutku ini adalah kesempatan jadi berkat yang sangat-sangat simpel ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kalau ngomong ya jaga-jaga. Saya saya tuh seneng ngumpul, mampir ke tempat orang, ngobrol-ngobrol gitu ya. Kayak dulu kita juga waktu aku bisa mampir ke tempatnya Chris, main-main, tapi ya sudah, oke lah, ini kita jadi berkat dengan tidak mengunjungi misalnya seperti itu. Lucu sih sebetulnya, tapi ada bisa itu berkat loh gitu. Daripada kita marah-marah datang ke rumah orang bawa penyakit, nah misalnya seperti itu. Jadi berkat itu gitu. bisa apapun bentuknya. Saat ini tidak pernah sesimpel ini menurutku. Oke. Halo lu, Chris? Kalau saya sih jangan cuek dan jangan capek. Jadi apa ya? Pada waktu awal pandemi sama sekarang orang tuh jadi lebih ya sudahlah COVID aja gitu. Dulu tuh mungkin 6 bulan yang lalu, Maret yang lalu itu mungkin orang lebih patuh terhadap protokol kesehatan. Di awal-awal mereka jaga jarak, mereka pakai masker, mereka pokoknya 3M tuh dilakukan semua, cuci tangan gitu. Terus bener-bener jarak tuh dibatasin segala macam gitu. Nah kalau sekarang ini kan ya mungkin orang jadi lebih bosen kan ya. Jadi lama-lama kayak gini terus kan juga capek kan ya. Nah akhirnya ya mereka kembali ke aktivitas rutin. Masalahnya waktu mereka kembali ke aktivitas rutin, mereka juga lupa dengan kebiasaan yang mereka lakukan di awal bulan, di awal pandemi maksudnya. Jadi ya jangan capek untuk selalu pakai masker, untuk selalu cuci tangan, untuk selalu jaga jarak gitu. Karena ya mungkin kita yang usia 18-59 mungkin kalau kena kita tahan, tapi di rumah kan kita punya anak, kita punya istri yang misalnya sedang hamil, atau kita punya orang tua, atau punya saudara yang sakit. Nah itu kan yang mereka ini kan kelompok yang rentan kayak gitu. Jadi ya jangan cuek dan jangan capek untuk selalu melakukan menjalankan kebiasaan baru ini new normal kan, kebiasaan baru gitu. Bahkan bukan gitu. 3M, 5M malah nih sekarang. Ditambah nih sekarang 5M. Tapi intinya sih boleh beraktivitas gitu kan. Boleh. Cuman lihat kondisi. Dan apa yang wajib seperti 5M itu kan wajib. Ya ini tolong jalankan gitu loh. Kalau ini dijalankan, aktivitas jalan normal, oke gitu kan ya. Cuman jangan istilahnya kalau boleh ngomong itu jangan mencobai gitu loh. Ya. Tuhan berkasih hikmat kita. Ini loh, ada aturan 5M dan sebagainya. Tapi pada saat misalnya menghindari kerumunan, ada kerumunan, kita datang gitu. Dengan alasan nggak apa-apa pakai masker kok. Misalnya gitu kan. Nggak apa-apa aku cuci tangan kok gitu. Jangan mencobai. Jangan mencobai. Sama kayak sakit batuk, dokter ngomong jangan makan gorengan. Tapi kita makan gorengan, kita doa. Tuhan berkati makanan ini gitu kan. Padahal udah tahu nggak boleh. Kita makan batuk, ngomong Tuhan kok batuk aku. Berarti juga nggak so simple itu kita tadi kamu ngomong gitu, Vin. Kalau kita ngomong soal kesehatan dan sebagainya, apalagi dengan COVID ini mungkin bisa lama gitu ya. Cuman ya thank you banyak Christian, Kevin udah mau datang ngobrol dan semoga ini berguna. Amin. Berguna bagi siapapun yang melihat di sana, jadi berkat gitu ya. Karena ya kita nggak melihat umur sumbernya siapa gitu kan. Mungkin ini masih muda lah nakesnya, Kevin umur berapa sih, Christian umur berapa. Ilmu tidak ilmu yang berbobot itu tidak harus berasal dari orang yang senior, tapi dari orang yang mau belajar. Itu yang penting. Jadi keluarnya juga outputnya juga berbobot gitu. Ya
jangan bosan ya kalau nanti kita undang-undang lagi, Oke. kita ngomong dengan topik yang beda gitu ya. Oke. Thank you banyak ya, Thank you, Christian. thank you. Thank you banyak, Kevin. Oke, ya Sobat Podcast, ini yang kita tampilkan di hadapan Sobat Podcast semua. Tetap jaga kesehatan, apa yang saya obrolkan bersama Christian dan Kevin bisa menjadi suatu bentuk wawasan baru, pengetahuan baru yang kita bisa ambil hikmahnya. Oke, Tuhan memberkati. Cut. Conversation is off. Halo Sobat Podcast, terima kasih udah ngikuti video podcast ini sampai selesai. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa komen kalau Sobat Podcast ingin request tema untuk kami bawakan ya. God bless.